Oke, jadi kita sambil tunggu yang lain dulu ya, baru kita mulai. Oke, jadi kita tunggu sampai 19.35 ya, baru kita mulai untuk materinya. Kita tunggu lagi peserta yang lain, siapa tahu masih ada yang mau join. Oke, jadi untuk peserta yang sudah hadir, mungkin untuk lebih menghidupkan webinar kita pada malam hari ini, mungkin bisa dinyalakan kameranya untuk teman-teman sekalian, supaya kesannya kita jadi lebih hidup ya webinarnya. Bisa nggak, Kak? Bisa nggak kameranya dinyalain, guys?
Oke, jadi langsung saja saya ucapkan selamat datang untuk peserta webinar kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Jadi apa kabar untuk teman-teman sekalian? Gimana kabarnya malam hari ini? Oke, kita anggap saja semuanya ya baik-baik saja. Amin, dimanapun berada. Baik, Kak. Halo Kak. Jadi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti sesi live webinar bersama komunitas Mabicara. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas materi mengenai siap kerja di Korea. Yuk kenali syarat dan bekal wajibnya. Jadi pada malam hari ini kita sudah ada pemateri yang sangat luar biasa untuk membawakan materi kita pada malam hari ini. Baik, saya perkenalkan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pindi. Asal saya dari Makassar dan pekerjaan saya saat ini sebagai staf administrasi sekaligus menjabat pada bagian LND untuk bahasa Korea itu sendiri di komunitas Mabicara. Nah, untuk pemateri kita malam hari ini, kita ada Kak Teresa Alicia. Halo Kak Tere. Halo Kak, Oke, jadi Kak Tere ini asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah, dan saat ini bekerja sebagai freelancer atau PMI di Korea Selatan. Untuk lebih lanjutnya, mungkin Kak Tere bisa perkenalan diri dulu. baik Kak Pindi, terima kasih ya atas waktunya. Oke, jadi bener banget saat ini saya aslinya orang Kebumen, Jawa Tengah. Tetapi untuk saat ini saya berdomisili di Chungcheongbuk-do, Cheongju. Mungkin teman-teman agak asing nih dengan Chungcheongbuk-do. Chungcheongbuk-do itu adalah satu provinsi yang agak jauh dari Seoul, kurang lebih 2 jam. Tapi itu berada di wilayah tengah ke atas kalau kita lihat dari peta. Saat ini saya berusia 21 tahun dan iya, saya freelancer. Freelancernya bisa di bidang software development, project manager, atau seputar programming, kemudian bahasa Inggris, bahasa Korea, dan juga sebagai PMI Korea Selatan, saya bekerja di sini sebagai PMI di manufacturing. Tuh, Kak. Oke, jadi eh, untuk materi kita malam hari ini itu akan langsung dihandle oleh Kak Tere. Jadi saya persilahkan untuk Kak Tere untuk memulai materinya. Baik, Kak, terima kasih. Sebelumnya, ini nanti kedepannya akan lebih chill ya, Kak Pindi ya? Iya, boleh. Jadi kita bisa Oke. lebih santai ngobrol-ngobrol bareng teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk membahas tentang seputar bekerja di Korea itu sendiri. Silakan, Kak. Oke. Mungkin kayaknya kita awalin pakai bahasa Korea dulu kali ya, Kayak. Boleh, Kak. Oke, jadi biasanya kalau teman-teman sering dengar, pasti sering nonton-nonton film gitu ya, atau dimanapun, kayak annyeonghaseyo gitu ya, itu ucapan kayak selamat pagi, pengganti selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu kurang lebih, pakai annyeonghaseyo. Jadi di sini saya akan pakai annyeonghaseyo 여러분 gitu ya. 오늘이 발표를 맡은 테레사 리시아입니다. 저는 지난 8개월 동안 한국에서 생활하면서 나킴 키용과 이야기를 나누고 잡니다. Ya teman-teman, di sini saya akan sharing ya tentang pengalaman yang saya udah pernah jalani selama di Korea. Kurang lebih dari November 2024 sehingga ada sekitar 8 bulan saya akan sharing di sini. Nah, mungkin langsung aja ya teman-teman, kita langsung masuk ke materinya. Sebentar. Kak, apakah sudah terlihat semuanya untuk layar saya? Belum, Kak. Oh, oke oke. Saya lagi ulang ya. Oke, apakah sekarang sudah terlihat, Kak? Udah Kak, Udah, Kak. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ya teman-teman, mengapa sih sebenarnya nih banyak orang ingin bekerja di Korea? Nah, mungkin teman-teman ada keinginan lain atau ada motivasi lain, kenapa sih pengen bekerja di Korea? Nah, coba deh dari teman-teman dulu. Boleh banget nih untuk diketik di kolom chat. Kalau biasanya orang itu ada yang dari
kesukaannya di bidang entertainmentnya, atau di bidang pekerjaannya, atau lingkungannya gitu ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya bekerja di Korea karena suasananya lebih sejuk gitu ya, lebih segar, lebih indah, lebih nyaman, dan juga lebih disiplin. Dan kemudian pastinya gajinya gitu ya teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Ada yang mau sharing? Oke, sambil menunggu ya. Jadi langsung, oh belum ada experience Kak. Oh nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas juga nih terkait dengan experience. Oke, nah di sini yang pertama itu dari segi sebentar nih, kenapa ya? Oke, yang pertama tuh karena gajinya tinggi ya. Karena UMR Korea itu adalah ada UMR. Mungkin kita sering dengar di Indonesia juga ada UMR ya teman-teman. Tapi perbedaannya itu kalau di Korea tuh UMR-nya rata satu Korea gitu yang setahu saya ya. Dan pekerjaannya apapun itu rata. Jadi mau misalnya teman-teman kerja eh di toko atau di manufaktur, di fishing, di service, di kantor tuh gaji bisnisnya sama. Per jamnya sekian gitu. Kecuali dari perusahaannya mau menambahin gitu ya. Itu yang pertama. Dan fun fact-nya di Korea itu setiap tahunnya tuh gajinya naik sejauh selama ini yang saya dapat selama itu selalu naik. Dan untuk di tahun 2025 basicnya itu 10.030. Kalau kita lihat dari eh, mata uang Indonesia dikursin kurang lebih saat ini sekitar 11.500, jadi hampir 115 ribuan sekian ya teman-teman ya. Dan itu untuk gaji basic atau per jamnya itu dibedakan dengan gaji lembur. Kalau gaji lemburnya tuh 15.045, ya agak naik sedikit gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih yang membuat unik juga di Korea? Nah, yang membuat unik juga itu yang membedakan gaji selain dari basicnya itu dari lemburannya, jabatan, tunjangan, dan juga skill teman-teman pastinya gitu. Selanjutnya, mungkin teman-teman di sini ada nggak hanya gajinya gitu ya. Ada yang suka entertainment di bidang Hallyu atau Korean Wave. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu Style ya lagunya si Carmen itu ya yang dari salah satu member Indonesia yang join di Hearts to Hearts. Nah, itu kan termasuk K-pop ya, teman-teman. Ada beberapa teman-teman saya juga yang suka banget nih K-pop sehingga oh saya harus ke Korea, harus kerja di Korea biar bisa ketemu idol-idol saya tuh juga ada, teman-teman. Dan pastinya sering nonton K-drama kan yang kayak Head Over Heels. Nah, itu dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Jadi salah satu pemikat orang ke Korea itu juga karena dari Korean Wave-nya atau Hallyu. Nah, nggak hanya itu, ada fasilitas kerja yang menurut saya cukup alhamdulillah banget gitu ya. Salah satunya adalah ada makan, asrama, dan berbagai macam asuransi yang ada. Seperti asuransi kecelakaan kerja, asuransi kesehatan, dan asuransi yang lainnya gitu. Dan, tapi itu tergantung perusahaannya teman-teman. Ada yang perusahaan itu nge-cover makan sama asrama kita, atau ada yang enggak, atau ada yang ngasih berupa uang, kita cari sendiri, atau bagaimana itu nanti hubungan antara kita sebagai pekerja dengan perusahaan gitu. Tapi itu lebih ke yang saya acungi jempol di sini itu adalah asuransinya banyak. Tapi itu untuk yang legal ya teman-teman. Dan yang pastinya tuh kesempatan merantau dan menabungnya tuh lebih cepat. Kenapa? Karena dikursin uangnya jadi Indonesia ke rupiah ya. Jadinya tuh lebih cepat banget buat nabung dan lebih banyak. Dan buat teman-teman yang belum pernah merantau, ini akan menjadi suatu experience yang baik gitu ya. Sekalinya pergi merantau ke luar negeri gitu, terutama di Korea. Jujur saya juga paling jauh merantau tuh di Korea ya, sebelumnya belum pernah. Pernah cuma dekat aja di Jabodetabek. Nah, selanjutnya yang saya syukuri banget di sini adalah kualitas hidupnya lebih baik. Baik dari segi udara yang sejuk, sarana prasarana yang memadai, sama transportasi umum yang tepat waktu. Atau saya bisa bilang di Korea itu nggak on time orangnya, tapi adalah early. Karena saking lebih cepatnya dibanding on time gitu ya teman-teman. Kayak waktu perjalanan misalnya jam 11.50. Nah, jam 11.48 tuh udah sampai, 50 tet udah berangkat. Nah, itu yang saya sukai banget. Disiplinnya tepat waktu, jadi saya lebih nyaman gitu ya. Sebenarnya saya di Indonesia juga nggak yang tepat waktu banget, tapi di sini saya jadi terbawa sama lingkungan, terus jadi, oh lebih enak juga ternyata kalau hidupnya lebih terstruktur gitu, lebih disiplin dalam segi waktu, early itu juga bagus. Dan sarana prasarannya tuh benar umum, yang umum itu benar-benar sangat memadai teman-teman. Kayak misalnya ada WiFi, ada AC gitu ya, dan pokoknya mendukung
dan mensejahterakan masyarakatnya kalau yang saya lihat. Nah, di daerah saya juga di Chungcheong Bogdo itu bukan yang kayak di Seoul teman-teman yang banyak gedung-gedung besar, ada sih, cuma nggak yang sebanyak di Seoul. Kalau di daerah saya itu lebih ke asri itu, jadi lebih banyak wisata atau tempat-tempat yang banyak pohon-pohonnya dan yang rindang-rindang gitu teman-teman. Nah, ini nih kalau teman-teman lihat ada yang namanya pali-pali ya teman-teman atau cepat-cepat. Benar, benar sekali. Dari segi jalan, berbicara, dan pemikiran tuh cepet ya. Misalnya saya baru bilang aja sebenarnya, nanti aja nggak apa-apa kok kalau waktunya lagi senggang. Mungkin kalau dari saya sendiri, ah yaudah nanti aja gitu ya. Nah, di sini nggak langsung dikerjain, padahal saya bilangnya nanti aja nggak apa-apa gitu. Nah, itu saya lebih suka sih seperti itu. Mungkin teman-teman kalau suka yang pali-pali gitu ya, yang cepet-cepet, nah bisa banget coba di sini. Korea jadi salah satu negara yang dingin sama teman-teman ya. Oke. Nah, syarat umum bekerja di Korea itu sebenarnya ada banyak ya. Cuma di sini saya akan kasih beberapa contoh programnya dan syarat-syarat umumnya nih. Kalau untuk yang program pertama ini di G2G, oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti disiapin ya, bisa banget tanya. Di akhir nanti ada sesi Q&A, oke? Kalau suka kesamaran jalannya lambat, mungkin ini emang harus di kesini aja Kak, biar lebih jalannya cepat gitu, Karya Martin. Nah, kalau dari segi usia untuk program G2G atau Government to Government itu dari 18 sampai 39 tahun. Nah, G2G itu udah program dari pemerintah kami ya, pemerintah kita Indonesia, atau sekarang jadi namanya KP2MI, dulunya BP2MI itu untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Korea Selatan secara resmi dari pemerintah. Nah, itu ada beberapa sektor, manufaktur, fishing, dan juga servis yang baru. Nah, kalau saya di manufakturnya gitu teman-teman. Selanjutnya, di sini juga syarat selain usia itu adalah lulusan minimal SMP atau SMA untuk program G2G ya teman-teman sekali lagi. Dan sehat jasmani dan rohani pasti, tidak buta warna dan tidak punya penyakit menular. Tidak memiliki catatan kriminal dan tidak pernah dideportasi dari Korea sebelumnya. Lalu apa yang bisa membuat dideportasi? Nah, itu salah satunya adalah ketika bekerja di sini itu melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang bersifat ilegal atau bahkan dirinya menjadi ilegal. Sehingga ketika ketahuan oleh pihak berwenang itu nantinya akan menjadi permasalahan yang harus dideportasi gitu. Nah, kalau dideportasi untuk ke Koreanya lagi, baik dalam rangka wisata itu juga akan sulit atau mungkin tidak bisa. Mungkin bisa tapi beberapa waktu atau butuh pemutihan kalau kata beberapa rekan saya gitu. Nah, jalur legalnya itu adalah di sini ada EPS atau Employment Permission System, G2G antar pemerintah dan sponsor dari perusahaan dan bukan calo. Apa hubungannya gitu ya teman-teman? Di sebelah kiri kita bisa lihat ada visa E7, visa F2, F5, D10, D4 dan lain-lain. Nah, saya di sini tuh pakai visa S9. Visa S9 ini adalah visa untuk pekerja non profesional di bidang manufaktur salah satunya. Dan itu ada anaknya lagi, maksudnya kayak S91, S92 dan sekian-sekian. Nah, kalau di sebelah kiri saya itu ada visa E7, visa profesional. Visa profesional yang bisa dipakai oleh teman-teman nih yang saat ini di Indonesia. Kalau teman-teman mau apply bukan lewat program G2G, tapi berdasarkan skill yang kalian tuh unik gitu ya, yang orang Korea tuh nggak ada dan kalian tuh ada di diri kalian gitu ya. Skillnya itu. Nah, kalian bisa pakai visa E7. Salah satunya adalah visa E71 untuk visa profesional. Biasanya itu untuk para IT developer. Nah, itu bisa pakai visa E71. Nah, ini ada kaitannya dengan sponsor dari perusahaan. Jadi teman-teman carilah perusahaan yang mau sponsorin teman-teman gitu. Pakai visa E7 ini, E71 lebih tepatnya. Lalu kalau sudah E7 bisa nanti ke F2. Kalau udah F2 bisa ke F5. Tapi kalau belum bisa banget pakai D10 atau job seeker. Nah, untuk mencapai job seeker, teman-teman sebelumnya itu harus, setahu saya ya, harus punya visa sebelum itu. Jadi, antara teman-teman menjadi siswa bahasa Korea, siswa yang mempelajari bahasa Korea di universitas di Korea atau di lembaga di Korea, itu dengan visa D4, baru nanti teman-teman bisa ke D10. Atau dari saya sendiri S9, pindah ke E74, nanti bit ke D10. Nah, itu pokoknya muter-muter ya teman-teman. Tapi yang jelas, kalau teman-teman mau bekerja di Korea, itu pastikan gunakan visa yang resmi dari pemerintah, yang memang terintegrasi antara diri kita ya, perusahaan dan juga pihak imigrasi Korea. Karena di Korea itu hukumnya ketat dan di Korea itu hukumnya tidak ya aman gitu. Maksudnya aman gitu dan tidak bisa dipermainkan gitu. Sekalinya tidak, tidak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu
tes dan seleksi yang harus dilalui untuk program G2G. Yang pertama ada ujian EPS Topik. Dan ini tuh adalah satu tes ujian bahasa Korea, teman-teman. Tes bahasa Korea itu, teman-teman, ada yang pernah tahu kira-kira tes bahasa Korea itu apa aja sih sebenarnya dan jenisnya tuh berbagai macam yang seperti apa sih gitu ya, teman-teman? Mungkin ada yang pernah dengar. Nah, mungkin ada yang pernah dengar topik gitu ya. Oh, pernah. Ya, seperti apa nih? Awalnya kan EPS topik. Ada yang pernah dengar topik? Ada yang pernah dengar KIP? Oh, oke, kalau belum. Jadi yang ada tes bahasa Korea itu ada tiga jenis. KIP, topik, sama EPS topik. Kalau EPS topik itu digunakan buat yang mengikuti program G2G dari pemerintah nih. Kalau yang KIP itu sama aja program untuk tes bahasa Korea atau sertifikasi bahasa Korea, tetapi itu diadakan oleh imigrasi Korea gitu ya. Maksudnya hanya yang berada di Korea yang bisa gitu. Kemudian kalau yang topik itu global. Jadi teman-teman kalau dari Indonesia itu teman-teman bisa banget untuk mendaftarkan diri di topik gitu. Nah, topik itu dibagi jadi dua, ada topik satu dan topik dua. Nah, baik topik maupun KIP itu ada level-levelnya. Nah, tapi kalau kalian udah punya topik, kalian bisa konversi ke KIP gitu teman-teman. Dan nanti itu KIP ini nanti membantu teman-teman kalau menjadi permanen residen di sini atau mau naturalisasi gitu. Jadi itu tergantung teman-teman mau ambil tes yang mana ya teman-teman. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau apply pekerjaan di Korea lewat jalur kayak visa E7 dan lain-lain, kalau teman-teman bisa bahasa Korea bagus, dalam arti baik secara speakingnya ataupun melalui sertifikasi, teman-teman bakal sangat mudah ya. Saya bisa bilang sangat mudah karena di sini tuh walaupun Korea itu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman, tapi yang kita tahu Korea itu bahasa Inggrisnya bukan mother tongue mereka. Mother tongue mereka yaitu bahasa Korea itu sendiri gitu. Jadi diusahakan bisa bahasa Korea gitu teman-teman. Jadi semangat untuk belajar bahasa Koreanya agar bisa menjadi permanent resident teman-teman. Oke. Atau enggak maksudnya bukan jadi Korea gitu. Nah, selanjutnya akan ada ujian keterampilan atau skill test. Nah, dulu waktu saya itu sedikit sharing nggak ada skill test karena waktu itu saya setelah lulusan COVID ya teman-teman. Jadi setelah tes bahasa Korea, skillnya dikit-dikit, maksudnya nggak yang kayak ujian skill test di tahun sekarang, tapi lebih kayak pengetahuan umum aja gitu ya. Nah, jadi agak ringan. Cuma kalau yang skill test sekarang tuh harus butuh latihan yang cepat sih teman-teman, karena yang diukur itu adalah kecepatan gitu, kecepatan tangan, kecepatan berpikirnya gitu. Dan setelahnya ada MCU. Total saya MCU kurang lebih ada 4 sampai 5 kali ya selama ini saya melakukan MCU. Dan untuk MCU setiap saya melakukannya itu kurang lebih habis 1 juta. Nah, itu karena saya perpanjangan roster gitu ya, teman-teman, atau masa tunggu gitu. Nah, itu tuh tergantung tergantung teman-teman dan pihak teman-teman gitu ya. Ada yang 850 atau yang lain itu tergantung dari teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya ada wawancara. Kalau di saya dulu wawancaranya nggak terlalu banyak teman-teman, tapi untuk sekarang tuh lebih lebih banyak pertanyaannya dibanding saya dulu, tapi tetap singkat sih. Kayak lebih perkenalan diri aja gitu-gitu sih teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah wawancara, kalau sudah dinyatakan lulus, karena itu ada totalan nilainya teman-teman, baru nanti kita bisa bisa sending data ke Korea Selatan. Kalau sudah sending data, nanti kita nunggu approval untuk masuk ke dalam roster atau masa tunggu oleh HRD Korea. Nah, kalau sudah nanti calon user atau sajang nih di sini yaitu memilih kita sebagai pekerja gitu dan menerbitkan SLC atau Standard Labor Contract atau surat kontrak standar kontrak kerja, mohon maaf. Nah, ini tuh proses cukup lama ya teman-teman. Fun fact kalau perempuan itu kuotanya hanya 3,3% dari 100%. Ya, jadi itu sangat sulit untuk bisa ke Korea kalau untuk perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa ya teman-teman. Jujur saya sendiri tuh membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa sampai ke sini gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bekal penting yang dipersiapkan. Apa sih yang pasti bahasa Korea itu wajib ya teman-teman. Karena kalau kalian mau tes bahasa itu pasti pakai bahasa Korea, ya kan? Dan kalau mau percakapan di sini juga pakai bahasa Korea. Selanjutnya dana atau biaya. Ini bener banget dana atau biaya. Baik kalian mau ngurus sendiri, mandiri gitu atau ikut LPK. Maksudnya LPK itu membantu untuk menguruskan dokumen atau kalian eh ya mandiri atau dibantu gitu ya teman-teman, itu tetap membutuhkan biaya. Dan biayanya itu tidak tidak bisa dibilang sedikit, tapi kita bisa menabung untuk mengumpulkannya gitu ya teman-teman.
Nah, di sini adalah disiplin dan mental. Bener banget. Karena di sini tuh kita adaptasi budaya baru, sehingga kita juga harus lebih disiplin dan menjaga mm, menjaga mental kita ya. Karena yang namanya homesick pasti ada gitu kan. Terus kalau beberapa orang Korea itu ucapannya nadanya sedikit keras ya teman-teman. Jadi kita yang mungkin biasa mendengarnya halus-halus, nah ketika di mereka suaranya keras, kita pikir mereka tuh marah, padahal mereka tuh sebenarnya bercanda. Nah, tapi ya itu salah satu hal ya, kita harus menguatkan mental kita gitu teman-teman. Dan pastinya ada adaptasi budaya dan perbedaan karakter orang Korea. eh yang tadi saya bilang, Korea itu budayanya pali-pali, cepat-cepat gitu. Jadi itu sangat berbeda dengan budaya kita. Dan kemandirian. Pastinya karena merantau dan hidup sendiri, ya itulah membuat kita mandiri. Kalau di sini saya ada satu teman orang Korea, orang Indonesia, tapi ada teman saya yang satu bener-bener orang Indonesia sendiri gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibayangin kalau dia nggak bisa bahasa Korea, dia mau ngobrol sama siapa gitu ya. Dan sulit sih, makanya diusahakan buat teman-teman bisa bahasa Korea. Nah, selanjutnya ada pemahaman aturan ya dan hukum di Korea itu jangan nekat kabur dan kerja ilegal dan yang lain-lainnya. Karena kalau setahu saya itu antara 3 sampai 5 hari kalau kita tuh nggak ngasih info ke bos ya saja gitu, kita nggak ada kabar, itu kita bisa kalau di program saya ya teman-teman, itu bisa dianggap tuh kita kabur gitu ya. Kita kabur padahal kita nggak kabur ya, tapi kita bisa dianggap kabur. Nah, kalau udah dianggap kabur, misalnya bos itu udah lapor kepada Nodongbo atau kayak di snakernya di Korea itu kita bisa dianggap sebagai ilegal gitu teman-teman. Jadi hati-hati dan taat aturan. Nah, mengapa sih sebenarnya bahasa Korea itu penting ya teman-teman? Karena tes LPS Topik 100% adalah bahasa Korea. Baik LPS Topik, Topik, ataupun KIP itu sepenuhnya pakai bahasa Korea. Ada yang listening, ada yang writing, ada yang speaking. Nah, itu tergantung sama tes mana yang mau kita ambil teman-teman. Dan itu semuanya pakai bahasa Korea gitu. Jadi, bahasa Korea itu penting banget. Selanjutnya, instruksi kerjanya itu di lapangan semua dalam bahasa Korea. Sangat minim teman-teman menggunakan bahasa Inggris itu sangat minim. eh Tetap ada sih ya teman-teman. Cuma Korean list ya. Jadi misalnya kayak kita ngomong English ya English ya. Cuma di sini Englishy gitu. Misalnya ikan fish jadi fishy gitu. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa dengan perubahan aksen gitu kali ya. Jadinya perlu adaptasi lagi teman-teman gitu. Jadi itulah kenapa ditekankan untuk pakai bahasa Korea gitu. Karena kalau tidak atau salah memahami instruksi dalam bahasa Korea, khawatirnya ada sesuatu yang berbahaya bisa terkena atau mengenai teman-teman kan nggak mau ya teman-teman. Pasti teman-teman maunya aman dong, ya nggak? Dan yang pastinya itu ada daily conversation. Di sini saya kalau ngobrol sama atasan-atasan gitu ya, itu pakainya ya bahasa Korea sih teman-teman, atau sekedar menyapa pun, ucapan terima kasih ketika pulang kerja, ucapan selamat datang waktu kerja itu juga semuanya full Korea ya teman-teman. Bahkan waktu itu saya ketika ngomong pakai bahasa Indonesia dengan rekan saya, orang Korea itu bilang, kenapa pakai bahasa Indonesia gitu? Kenapa nggak bahasa Korea kan kamu lagi di Korea gitu? Kan kita nggak tahu ya kamu ngomongin apa gitu. Ya mungkin ya karena kami terbiasa pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah itulah, jadi teman-teman semangat belajar bahasa Koreanya. Selanjutnya itu penunjang kerja teman-teman. Kalau kalian bahasa Koreanya bagus, misalnya kalian tuh mau pindah ke sektor kerja yang lebih bagus atau yang sesuai dengan impian kalian, itu sangat menunjangnya teman-teman. Apalagi Indonesia itu kan memiliki potensinya baik ya teman-teman, baik dari segi populasi maupun eh maksudnya banyak gitu ya kesempatan yang bisa kita raih kalau kita tuh bisa bisa bahasa Korea, Inggris dan Indonesia. Karena bisa jadi translator atau interpreter gitu ya teman-teman antara Korea dan Indonesia itu nantinya bakal bagus untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, belajar bahasa dari sekarang. Konsisten ya teman-teman, belajar pelan-pelan 10 kosakata per hari. Itu udah paling minim ya teman-teman dihafalin, baik dari Hangulnya ataupun ya kalau itu Latinnya nggak apa-apa sih. Latinnya terus sama artinya. Dulu waktu saya itu 100 kosakata per hari ya teman-teman. Karena belajarnya itu di LPK dulu saya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dari hari Senin sampai Sabtu, di Jumat itu sampai jam 11 siang. Nah, itu bisa dibayangin teman-teman. Jadi bener-bener ngapalin kosakata banyak banget. Karena apa ya? Karena kita kalau mau ngomong pasti harus tahu kosakatanya kan teman-teman. Nah, itu banget kenapa harus
hafalin kosakata sebanyak mungkin gitu. Nah, via aplikasi. Saya juga nggak hanya hafalan teman-teman, tapi pakai aplikasi buat nge-training atau me-recall gitu ya, apa yang saya udah pelajarin, dan nambah kosakata baru tentunya. Ada Papago, Maum, Duolingo, sama Memrise. Kalau di Maum itu biasa saya teleponan atau teleponan atau ngobrol random sama orang yang saya nggak kenal gitu ya. Nah itu bisa aja dari Korea, bisa dari negara lain. Nah di situ saya bisa cakap-cakap tuh sharing. Kalau pas dapetnya Korea, saya bisa praktik Korea saya gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau Memrise itu cek aja di websitenya, itu ada Korean course-nya juga. Itu juga membantu karena mereka tuh prakteknya seperti kita mengucapkan sehari-hari di sini gitu. Selanjutnya ada ikut kelas private atau kelompok. Nah, bergabung sama komunitas bahasa atau mengambil kursus bahasa ya teman-teman. Seperti kayak gini, Mabicara Community. Di sini tuh kan community ya teman-teman untuk belajar bahasa asing gitu. Nah, satunya adalah bahasa Korea. Nah, teman-teman yang ikut di sini juga sama tertarik ya sama bahasa Korea kan? Kalian bisa join sama Mabicara atau nanti dikepoin nih di Mabicara tuh ada apa aja sih sebenarnya gitu. Kan kalau ada teman yang saling mendukung buat belajar bahasa, bukankah lebih enak prakteknya dan bisa saling sharing, bukan? Nah, yang selanjutnya ada dengerin podcast, musik, sama reality show. Saya sering banget kalau mau tidur itu lihat podcast dulu ya, bentar. Atau reality show, atau ngafalin lagunya Charmen yang style itu. Karena kan ada kosakata baru ya. Nah, saya, oh iya ternyata gunggume itu ini. Oh ternyata ini tahu saya teman-teman gitu. Kalau saya ya ngafalinnya tuh tekniknya kayak gitu. Hafalin liriknya, terus kita cerita artinya, terus kita pakai nih kata yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Itu langkah-langkah untuk belajar bahasa dari sekarang. Salah satunya bahasa Korea. Nah, selanjutnya ada simulasi dan prakteknya teman-teman. Yuk, praktek dulu nih. Kita boleh absen dulu dong. Siapa aja nih yang di sini? Tenang aja, ada artinya dan cara bacanya nih. Kita absen dulu ya. Oke, ada yang mau jadi sukarelawan atau sama saya tak tunjuk? Oke, sepertinya oke. Dari Kak Karyono mungkin boleh unmute dan praktek bersama untuk yang ini. Oh ya Kak, gimana Kak? Ya, ini boleh tolong dipraktekin, Kak. Ini cara bacanya di sini. Ini artinya, coba saya cobain dulu ya, Kak. Ini. 좀 발휘해 주세요. Nah, boleh diulangin, Kak? 좀 빨리 가주세요. Iya, bener banget. Artinya, Oh mm-mm, tolong cepat datangnya gitu ya. Terima kasih ya, Kak Karyono. ya sama-sama kembali. Ya, jadi di sini tuh fun fact ya teman-teman, kita tuh sering banget dengar kata juseo. Nah di Korea itu kalau meminta tolong itu pakai juseo teman-teman biar lebih sopan gitu. Karena kalau misalnya kita bilang cum paliga gitu ya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau ada juseonya kayak lebih sopan gitu teman-teman. Nah ini nih, pali itu artinya cepat ya teman-teman. Asik banget kan bahasa Korea? Oke, lanjut lagi. Nah di sini ada satu lagi, eh yaitu boleh dong siapa dia yang mau praktek? Oke, boleh banget Kak Ria Martin. Apakah bisa on mic? Oke, sepertinya sedang ada gangguan ya teman-teman. Oke, dari teman-teman ada yang mau berpartisipasi? Bacanya di ini aja gitu teman-teman. Kak, Ah, oke, boleh, boleh. Kak Lingga ya, Kak? Oh, Kak. doajuseyo. Oke. Tolong Sel. Bener banget, Kak. Artinya tolong bantu aku gitu ya. Tolong bantu dong, minta bantuannya gitu. Terima kasih ya. Ini ada Kalina sama Kalingga. Tadi yang bicara tuh Kalina atau Kalingga ya? Ah, iya Kak, Lingga. Oh, Kalingga. Makasih ya, Kalingga. Bener banget nih. Ada Toa Sel. Terima kasih, Kalingga dan Kak Karina tadi. Oke. Nah, kita praktek lagi nih. Ah, ada di sini. Oke. Baik, boleh Kalina. Iya, 포장해주세요. Nih, majayo. Nih, pojangnya juseo gitu ya. Artinya tolong dibungkus. Terima kasih ya, Kalina. Makasih.
Oke, nah teman-teman ini tadi tuh yang dipraktekin sama Kak Karyono, Kalinge dan Kalina itu semuanya ada juice-nya teman-teman karena ada tulang-tulangnya gitu. Nah itu bagus banget nih. Terus teman-teman di sini juga pelafalannya udah cakep banget ya. Terima kasih banget nih. Pasti udah belajar Hangul ya sebelumnya. Keren. Nah ini yang terakhir ada ini nih. Coba saya praktekin ya. Ada 여보세요? Chia sih 계세요? Nah, itu hello, apakah ada Chia? Nah, 여보세요 itu biasanya dipakai kalau kita lagi telepon teman-teman. Makanya kita tadi saya tuh kayak gini dulu ya, teman-teman. Karena kalau kita mau telepon biasanya pakai 여보세요. Terus bedanya apa sama 안녕하세요? Nah, kalau 안녕하세요 itu waktu kita sapa bercapaan gini. Kalau di sini biasanya dipakainya kalau pas baru ketemu aja pas pagi gitu. Tapi besok pagi berikutnya juga ngucap lagi sih. Cuma jangan siang-siang tiba 안녕하세요 lagi. Jangan ke orang yang sama, jangan ya teman-teman. Atau itu sempat dikasih tahu juga sama orang Koreanya. Kemudian kalau Kiseo itu sebaiknya digunakan ke orang yang lebih tua atau atasan kita gitu ya teman-teman. Atau yang lebih dihormati gitu. Bisa diganti sama Isoyo gitu. Jadi Cia si Isoyo, apakah ada Cia gitu. Tapi sama aja artinya gitu. Nah, teman-teman, nih di sini ya, selain tadi udah simulasi sama praktek dan banyak banget materi yang kita udah bahas, nah saat ini saya tuh pengen nge-share nih teman-teman apa sih sebenarnya. Nah, itu ada nge-share bonus teman-teman. Ini tuh di luar dari konteks ini, makanya teman-teman gak lihat kan ada di posternya. Tapi saya pengen sharing ke teman-teman, siapa tahu abis ini teman-teman langsung ngulik dan cari infonya, biar langsung apply aja nggak sih? Oke, jadi yang pertama itu adalah platform cari job di Korea. Platform cari job di Korea tuh banyak banget teman-teman, baik-baik untuk foreigners atau buat maksudnya buat Korean speaker atau non Korean speaker kayak kita nih teman-teman. Salah satunya di job Korea, sarami.co.kr, Dev Korea, Cowork sama yang satu lagi Komate Saramin. Nah, ini ya. Yang Komate Saramin. Jadi teman-teman, kalau yang Saramin itu buat yang Korean speaker. Tapi kalau teman-teman mau coba yang dari luar negeri bisa banget Komate Saramin ini teman-teman. Bisa di screenshot ya teman-teman kalau memang nanti abis ini langsung searching gitu ya apa jobnya gitu. Dan kalau di Dev Korea itu lebih ke job-job yang berhubungan sama IT teman-teman. Kayak backend developer, front end, terus QA gitu kan. Banyak banget nih teman-teman. Dan biasanya di sini tuh ada keterangannya, ada visa sponsorship. Nah, kalau teman-teman mau kerja dia ke Koreanya langsung, maka cari perusahaan yang mau nge-sponsorin visa kalian. Ya, jadi apa biar kalian tuh bisa di ke sini pakai calling visa gitu atau visa profesional gitu ya. Visa E71 atau E7 ya ada E72 juga sih. Tapi kepalanya E7 gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Ini baru 5 ya. Nah, saksikan di next webinar selanjutnya kalau bertemu dengan saya infokan lagi ya. Oke, selanjutnya. Oke, dan nggak disangka banget teman-teman kita udah sampai di sesi Q&A nih ya. Aduh, cepet banget. Nah, di sesi Q&A ini, setelah tadi penjelasan yang cukup banyak, teman-teman ada yang mau tanya nggak nih terkait dengan apa sih Korea mungkin seputar Korea, pekerjaannya, kehidupannya, budayanya, atau gimana sih gitu. Boleh banget ya teman-teman, boleh untuk raise hand atau tulis di kolom chat. Bukan begitu Kak Pindi? Eh, oke Kak, jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan seputar dari materi yang sudah disampaikan oleh Kak Tere, jadi boleh langsung untuk raise hand atau boleh disebutkan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan langsung dibantu jawabannya oleh Kak Tere. Jadi materi yang disampaikan Kak Tere itu sangat menarik dan sangat insightful ya bagi teman-teman yang mungkin memang memiliki ketertarikan untuk belajar di Korea atau untuk bekerja di Korea. Nah, tapi lagi dan lagi ya teman-teman kalau misalnya kita memiliki keinginan eh kalau kita memiliki keinginan untuk belajar ataupun bekerja di luar negeri, pasti hal yang paling wajib untuk kita kuasai itu adalah bahasa ya, teman-teman. Iya bener banget Kak. Dari segi bahasa. Masih di mute Kak Pindi. Oh, yang mau on mic silakan, boleh langsung. Oke. Halo Kalisa, Halo. boleh izin tanya Kak? Boleh, boleh.
Kakak di Korea kerja apa, Kak? Oke, ada lagi Kak pertanyaannya? Hmm, Kira-kira untuk lingkungan di Korea, kalau seperti di gambaran kayak seperti di TikTok atau di IG gitu, apakah emang semua lingkungan bersih, Kak? Apakah semua orang-orang juga baik atau gimana gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Aden. Saya di sini tuh kerjanya di manufaktur ya teman-teman. Tapi di sini saya purpose buat bisa ngebuat webnya di sini di web perusahaan di sini gitu di tempat saya bekerja. Nah kalau dari pertanyaan kedua, gimana sih di sini untuk orang-orangnya gitu ya? Alhamdulillah sih orang-orangnya baik-baik ya teman-teman. Dalam arti masih saling menghormati gitu ya, saya menghargai. Mungkin mereka tuh ngerasa kaget aja gitu ya ngelihat orang-orang di sini. Maksudnya orang pendatang baru yang seperti saya gitu ya. Mungkin karena emang jarang orang asingnya di sini. Oh ya, itu juga tergantung perspektif dari daerah masing-masing ya teman-teman. Kalau di daerah saya tuh jarang orang asing. Makanya waktu ngeliat orang asing mungkin ada orang asing di sini gitu. Nah, kalau di tempat lain yang kayak daerah Seoul mungkin Busan itu kan sering banget ada orang asing ya teman-teman. Makanya mungkin mereka tidak terlalu kaget atau oh ya udah dia biasa gitu. Terus kalau dari segi kebersihan, saya bisa bilang sih 90% bersih ya teman-teman. Baik dari segi wisatanya atau tempat umumnya itu juga bersih sih teman-teman. Mungkin lebih ke perbedaan budaya aja ya teman-teman. Kalau daerah kita kan emang banyak kayak musola gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau sholat apa bisa dimanapun bebas. Tapi kalau di sini itu cukup sulit ya teman-teman. Masjid dari sini jauh, terus jarang gitu. Dan ya itu jadi satu kendala sih. Dan memang dari beberapa hal yang saya temui di sini memang agak berbeda ya, teman-teman dari segi pembuangan sampah juga. Kalau di sini kan kita tuh buang sampah juga nggak bisa sembarangan teman-teman, harus pakai plastik khusus yang bisa digunakan untuk membuang sampah itu. Kalau di Indonesia kan bebas ya gitu kan, untuk buang pakai plastik apa aja. Nah itu juga jadi kenapa di Korea itu lebih bersih karena menurut saya ya lebih bersih karena pembuangan sampahnya itu teratur gitu dan nggak bisa dicampur-campur gitu kalau ya organik ya organik dipilah-pilih gitu sih teman-teman gitu. Apakah menjawab pertanyaannya Kak Aden? Aden, apakah pertanyaannya sudah cukup jawabannya atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada respons sih, Kak. Nah, ini juga Kak, di kolom komentar itu ada pertanyaan dari Kak Andi. Untuk Oke. program G2G paling cepat lambat berangkat ke Korea sejak apply programnya bisa berapa lama, Kak? Oke, kalau untuk cepat atau lambatnya ya itu teman-teman kembali lagi tergantung rezeki ya teman-teman, tapi juga tergantung nilai ujian sih. Tapi sebenarnya nggak juga ya teman-teman, tergantung rezeki bener. Soalnya ada yang kalau laki-laki itu jujur lebih cepat ya. Ada teman saya yang cepet banget tuh sampai 6 bulan langsung berangkat dari setelah ujian. Setelah ujian berangkat. Kemudian kalau apply program itu kan pas kita dari awal ya mau daftar buat tes bahasa itu kan. Nah kalau kita lulus, nah ya itu hitungannya dari kurang lebih 2 bulanan lah menjadi proses atau 3 bulanan dari kita daftar tes sampai pengumuman sampai menunggu sampai nanti dipanggil nah itu 6 bulanan paling cepat. Tapi laki-laki ya teman-teman. Kalau perempuan agak lama sih. 1 tahun, 1 tahun setengah itu udah termasuk sangat cepat banget kalau buat perempuan. Ada teman saya 1 tahun setengah. Kebetulan saya 3 tahun gitu ya. Ada juga yang 6 tahun, ada juga yang 8 tahun. Itu tergantung sama rezeki gitu teman-teman. Kalau dari apply. Tapi kalau hitung dari segi belajar bahasa, nah itu tambah lagi teman-teman ya. Kalian belajar bahasanya tuh berapa lama gitu. Gitu Kak Andi, makasih ya pertanyaannya. Apakah menjawab pertanyaannya? Untuk Kak Andi, apakah pertanyaannya sudah sudah cukup jawabannya atau gimana? Ini lagi Kak, ada juga dari Kak Karyono. Untuk perbedaan budaya yang paling mencolok dan kendala yang dihadapi ketika pertama kali bekerja di Korea itu apa ya, Kak? Oke, mohon maaf ya, malah ganti slide. Jadi, terima kasih pertanyaannya Kak Karyono. Kalau di sini itu perbedaan budaya yang paling mencolok, kalau dari saya sebenarnya lebih ke makanan ya teman-teman. Di sini tuh serba kuah dan serba kimchi dan apa itu, lobak.
lobak ya. Eh, saya suka sih sebenarnya, cuma agak agak kagetnya tuh kayak nasi goreng dicampur kuah itu agak kaget ya. Emang sih kuahnya terpisah ya, tapi waktu disajikan bersamaan sama kita tuh cukup gimana gitu ya. Dan selain itu teknologinya teman-teman dari segi eh budaya ya. Di sini oh ya, di segi budaya tuh orangnya sopan-sopan teman-teman. Yang saya lihat ya, kayak misalnya ketemu itu bener-bener yang membuka badan gitu ya. Kalau kita kan ya salam terus gak yang bungkuk banget gitu kan ya, tapi di sini tuh bener-bener dipraktekin gitu kayak gini, eh bukan setengah badan atau ya 45 derajat badan kita gitu ya, itu banget sih. Terus mereka tuh, kalau orang yang saya temui mereka tuh lebih ke benerin kosakata atau penggunaan bahasa Korea saya yang kurang tepat dalam segi grammar atau gimana, mereka ngasih tahu oh ini kamu kurang tepat nih, yang benar tuh kayak gini gitu. Jadi saya tuh jadi bisa belajar, jadi lebih kayak mereka mau mengajari kita gitu. Itu sih. Dan oh ya, mau membantu banget teman-teman, saya sering banget ya nyasar di Korea. Tapi alhamdulillahnya sama orang-orang yang saya temui mereka tuh mau nganterin saya hingga ke saya bisa jalan sendiri gitu gitu. Itu sih. Ya sebenarnya di Indo juga kayak gitu juga sih. Mungkin ya saya rasanya dulu waktu di Indo nggak berpikir kalau Korea tuh bakal kayak gini. Ternyata mau ngebantu banget gitu. Gitu Kak Dono, apakah menjawab? Oke, jadi untuk Kak Kak Kardiana gimana Kak? Ada lagi yang bertanyakan. Ini Kak, selanjutnya sambil tunggu respon dari Kak Karyono, kita ke Kak pertanyaan dari Kak Masiko. Kalau untuk bidang kreatif seperti videografer, pakainya bisa apa ya Kak? Dari GTOG adakah? Sama cari makanan halal susah nggak Kak di sana? Oke, jadi makasih untuk pertanyaan ke Machiko. Kalau di sini tuh untuk G2G nggak bisa ya kalau buat videografer. Kalau mau pakai videografer atau animator gitu ya, itu pakainya visa E7 sih Kak. Cari ke visa E7. Biasanya buntut apa sih akhirannya tuh E71 gitu. Karena itu lebih ke visa yang profesional punya. Dan itu syaratnya juga berbeda sama yang G2J. Yang teman-teman garis bawahi ya, kalau kalian mau kerja di bidang apa, visanya itu apa, dan syaratnya itu pasti berbeda teman-teman. Dan juga untuk pengurusan masa tinggalnya tuh ada yang 6 bulan perpanjang, ada yang 2 tahun perpanjang, nah itu juga berbeda. Jadi coba Kak Machiko bisa cari untuk visa E7 ya Kak, E71 gitu, E71 visa Korea, requirements-nya apa aja. Terus saya ada sih, cuma itu infonya eh, kadang tuh berubah gitu loh Kak. Kalau misalnya kita tuh dapat emang perusahaannya yang cari kita, terus kita tuh atau enggak kita apply dari Indonesia, kita keterima, ya kita bisa aja ke situ. Tapi nanti gini yang namanya visa itu, misalnya ya perusahaan itu udah oke, kadang imigrasinya itu nggak mau oke. Jadi harus bener-bener kita tuh memenuhi kualifikasi. Tapi ya jangan, bukan berarti kita harus kayak takut gitu ya teman-teman. Karena saya juga sebenarnya agak ada rasa takut gitu ya buat apply visa lain nanti gitu ya. Tapi coba aja dulu gitu. Nah, Kak Machiko boleh coba aja dulu ya Kak untuk yang visa E71-nya. Dan makan halal, aduh ya Allah Kak, beneran susah banget Kak cari makanan halal di situ, bener-bener susah ya. Saya tuh di sini mostly bisa bilang 90 sampai 95% itu mengandung pork. Jadi atau 2G ya, 2G gogi itu. Hmm. Jadi lebih ke daging babi gitu ya. Di sini kayak yogurt ada daging babinya gitu. Terus kayak susu ada, saya nggak tahu ya itu daging babinya beneran ada dalam bentuk daging atau kayak pengemulsi atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Tapi setiap saya baca di eh kata apa yang namanya tuh ingredientsnya atau komposisinya, itu tuh ada keterangan daging babinya gitu ya teman-teman. Jadi nggak itu sih. Nah makanya saya juga kayak, saya pernah nggak sih ya nemu makanan ada label halalnya? Saya rasa kayaknya seingat saya enggak gitu. Saya cari makanannya itu yang nggak ada label tulisan Dewi Jigoginya atau yang nggak ada tulisan babinya gitu ya teman-teman. Tapi setelah itu semuanya isinya itu sih ada babinya gitu.
Tuh, paling kalau teman-teman mau cari ya di itu makanan halal, misalnya daging ayam halal, yang itu pesan sendiri nggak bisa dibeli supermarket tuh. Rata-rata ya gitu sih. Oke, Gitu. jadi Kak Masiko gimana Kak? Kalau misalnya masih ada yang kurang ya Kak, bisa langsung on mic aja Kak, atau bisa langsung disebutkan di kolom komentar untuk jawaban dari Kak Tere. Nah, ini ada lagi Kak Maaf dari Kak. permisi Kak, Hmm? Iya Kak, boleh boleh Ya, Kak, boleh. Silakan. kira-kira untuk jurusan perhotelan pakai visa apa ya ke Koreanya? bisa untuk apakah, mohon maaf? Untuk ke Korea untuk di perhotelan kira-kira pakai visa apa ya Kak? Oh, perhotelan. Iya Kak. Oh, kalau perhotelan itu sebenarnya pemerintah kita ada program ya Kak, namanya G7 juga. Tapi dia itu sektornya sektor service. Nah, service itu bisa ke restoran, bisa ke hotel, bisa juga ke bidang lain gitu ya. Saya lupa apa, tapi tuh bidangnya yang berhubungan sama jasa gitu ya teman-teman. Itu ada, tapi memang sektor itu tuh baru di Indonesia. Jadi prosesnya agak lama gitu ya untuk yang service. Kalau ya dia termasuk hotel gitu ya teman-teman. Jadi kalau Kak Aden mau cari, bisa banget visa G2G atau program G2G untuk sektor service. Nah, itu keywordnya Kak di Korea itu. Oke Kak. Sedikit lagi Kak, kira-kira gaji di Korea berapa ya Kak untuk perhotelan? Oh Maaf iya, Kak. iya oke. Jadi sebenarnya teman-teman bisa cari di Google juga ya teman-teman UMR Korea 2025-nya tuh berapa gitu ya. Nah, untuk gaji di Korea itu untuk saat ini tuh 2.096.270 won. Itu tuh gaji basic per bulannya ya teman-teman. Nah, itu di luar dari kita lebur, tapi ingat di luar kita dipotong ya. Potongan dari asuransi. Asuransi itu semakin kita bertambah umurnya, biayanya juga semakin nambah teman-teman. Kalau saya saat ini 21 tahun, beda potongannya sama teman saya yang 30 tahun. Lebih banyak teman saya yang potongan 30 tahun gitu untuk asuransi. Kalau dari asuransi sendiri, misalnya gaji saya 2.100.000 won. Nah, ketika dipotong sama asuransi dan lain-lain pajak gitu ya teman-teman, itu anggaplah 200.000 won. Jadi saya tuh nerimanya 1.900.000 won. Nah, itu juga belum dipotong lagi teman-teman sama biaya hidup di sini gitu. Kalau teman-teman rent sendiri gitu ya, makan sendiri, nah itu bisa lebih bengkak lagi ya teman-teman, maksudnya lebih banyak keluar uangnya. Itu tapi tenang aja, masih bisa saving kok. Asal kita tuh gaya hidupnya masih bisa terkontrol dalam artian gak yang terlalu menggunakan uang secara bebas gitu teman-teman. Gitu Kak Aden. Ya, apakah terjawab? Oh, gimana Kak Aden? Iya Kak sudah terjawab. Terima kasih Kak. Oke. Jadi kalau teman-teman yang lain kalau ada yang mau langsung tanya juga boleh atau terus ini lagi ada dari Kak Hildan Pusto. Kak katanya minta sharing culture shock waktu pertama kali di Korea dong Kak Tere. Oke, terima kasih ya Kak Hildan. Tadi tuh sebenarnya untuk yang culture shock sebenarnya udah tadi ya sama pertanyaannya. Ada beberapa rekan kita, tapi nggak apa. Oh, culture shock yang lain tuh sebenarnya banyak ya dari segi makan teman-teman. Kalau dari kita makan kan sebenarnya makannya pakai sendok garpu ya teman-teman. Terus di tempat yang kayak tempat sendok gitu kan, ditaruh kayak gini tuh sendok garpu di atas gitu ya. Nah, kalau di Korea mostly sendok garpu, tisu basah, tisu kering. Ya, itu sama tutup pembuka botol minuman yang ada besinya gitu ya teman-teman. Itu disatukan dengan meja. Nah, antara di atas meja, di bawah meja, atau di samping meja teman-teman. Dan itu tuh ada biasanya ada tombol calling, uh, terus sama calling buat manggil waitersnya gitu kalau mau datang gitu. Jadi kita serve sendiri. Oh, terus juga sama selpe. Selpe itu self ya di Korea itu selpe. Nah itu misalnya kita mau minum, mostly itu minum, ambil nasi, kalau kita mau makan nasi gitu ya, terus sama napkin atau tisu yang kering gitu ya, kita pakai tuh kadang kita ngambil sendiri teman-teman, terus bisa ngambil banchan atau lauk ya, bukan
Ya lauk-lauk tuh maksudnya kayak itu teman-teman, kimchi gitu ya. Kadang tuh ada resto yang kamu mau ngambil kimchi tuh sebanyak mungkin terserah gitu. Jadi itu yang kalau shock banget. Makanya saya di sini kalau lagi makan karena boleh ngambil sendiri teman-teman, saya jadi enak aja gitu ya. Bisa ngambil sendiri gitu. Dan memang gak apa-apa karena tandanya kalau kita makannya banyak ya teman-teman, maksudnya ngambil lagi, itu tuh tandanya kita tuh suka suka sama seneng sama masakan si restoran ini gitu teman-teman. Gitu. Apakah terjawab Kak Hildan? Oke. Ya, gimana untuk Kahil dan apakah ada lagi yang ingin ditanyakan nggak dari pertanyaan yang tadi? Nah, ini juga ada sih Kak, dari Kak Rio. Eh, Feedback dari pertanyaan yang tadi, kalau nggak aware itu haram nggak apa-apa kan Kak? Kalau misalnya ada makanan terus kita nggak sadar kalau ternyata itu haram itu gimana ya Kak? Kalau setahu aku sih, kalau misalnya nggak sadar sih nggak apa-apa ya. Iya, sebenarnya kalau nggak tahu gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya. Tapi kadang tuh kita nggak tahu ya itu makanan ada enggaknya. Terus juga ya, ya gimana ya kan susah ngejelasinnya ya. Kadang makanannya itu juga misalnya kita nggak ada pun bahan-bahannya itu kan alat-alatnya kan udah ya gitu kan. Oh Jadi iya sih, iya betul-betul. Alat-alat masaknya ya Kak. ya itu juga sih Kak. Nah, ini juga ada dari Kak Karyono. Lanjutan dari pertanyaan yang tadi, itu biaya rata-rata agar bisa bekerja di Korea lewat jalur G2G itu berapa ya, Kak? Biayanya Oke, aku mau. makasih ya Kak, Kak Rana juga. Ini kalau untuk biaya G2G, kalau untuk kita mandiri itu sekitar 20 jutaan ya. 20 jutaan dari awal ya teman-teman. Dari awal teman-teman ngurus sendiri, MCU sendiri, pergi sana sini sendiri, bolak-balik sendiri, kemana-mana itu ngurus SKCK sendiri dan lain-lain. Itu bisa habis 20 jutaan. Tapi kalau teman-teman ikut LPK, ya itu ada LPK yang ngasih rate-nya itu 50 juta, 60, 80 juta, dan itu berpuluh-puluh juta teman-teman. Tapi apakah, mungkin teman-teman, ini bonus tuh juga teman-teman ya, LPK tuh wajib nggak sih sebenarnya? LPK tuh terserah teman-teman ya teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa bahasa Korea sendiri, udah tahu cara ngurusnya sendiri, ya udah nggak usah pakai LPK nggak apa-apa gitu. LPK tuh cuma buat pembantu kita baik dari segi bahasa les ya. Kayak saya dulu tuh nggak bisa bahasa Korea, saya ikut les bahasa Korea, terus saya lanjut proses di situ. Nah gitu. Kalau saya dulu proses ke Korea itu kurang lebih habis 50 juta ya dari awal. Dari awal saya belajar, daftar belajar sampai saya sampai di Korea. Nah, itu. Tapi itu uang tidak serta-merta buat LPK ya, teman-teman. Tapi itu juga pemerintah memang mengharuskan kita tuh ada membayar kayak uang keberangkatan, uang bayar visa. Nah, itu udah termasuk sama itu 50 itu. Saya juga harus bawa uang sendiri buat dipakai di Korea. Saya dulu bawa berapa ya? Kalau nggak salah 500 ribuan apa 600 ribuan gitu ya. Sekitar itu buat saya pakai di Korea sama tinggal di Korea sebelum menerima gaji gitu teman-teman. Itu kurang lebih segitu sih. Mm. Oke. Jadi itu gimana, Kak? Kak, siapa Kak Hildan? Ada lagi, Kak, dari jawaban Kak Tere tadi. Cukup Kak, terima kasih gitu. Oke. Oke, Udah Kak, Kak. artinya ada yang tanya lagi nggak ya? Ini ada lagi nggak sih yang mau nanya? Kalau bagusnya sih boleh langsung on mic ya guys untuk pertanyaannya. Jadi kita bisa langsung kayak open discussion. Oh iya ini Kak, kalau dari aku sendiri itu ada pertanyaan. Kalau di Indonesia kan biasanya itu working hours-nya itu ada biasalah 8 jam lah mungkin kayaknya. Nah kalau di sana itu dia working hour-nya itu berapa jam Kak sehari? Sama sih Kak, untuk kerjanya itu sebenarnya 8 jam per hari. Tapi kadang perusahaannya itu bisa ngubah sesuai dengan kebijakan perusahaan sih Kak. Tapi yang pasti satu minggunya itu 40 jam ya. Kalau saya sendiri satu harinya itu 10,5 jam. Udah include istirahat 25 menit. Nah, kalau yang lainnya ada teman saya yang satu hari itu kerja 12 jam. Ada yang 15 jam.
Nah, itu tergantung. Kalau harinya, kebetulan di tempat saya bekerja itu kerjanya 4 hari ya, teman-teman. Kalau di tempat lain ada yang 5 hari, ada yang malam, pagi malam, maksudnya ya ganjugan gitu, kerja siang sama kerja malam. Kalau saya kerja siang terus sih, maksudnya kerja pagi terus, nggak ada tuh saya kerja malam, kecuali lembur gitu. Jadi kalau misalnya saya lembur ya, misalnya saya selesai tuh, saya tuh jam 7.55 udah mulai kerja nih. Udah, maksudnya udah mulai datang kan. Terus nanti kerja jam 8.30, setelahnya saya selesai itu jam 7 malam, tet. Dan itu nggak ada jam yang kayak ketelatan atau kecepatan, nggak. Jam 7 tet dia udah pulang gitu. Udah bener-bener fingerprint gitu. Terus kalau lembur ya lembur. Tapi udah nggak ada perpanjangan waktu lagi gitu sih, Kak. Oke, Kak. Jadi maksudnya ada lebih banyak, lebih panjang ya kan liburnya daripada kalau di Indo sendiri kan ada yang kerja ya sampai hari Sabtu. Jadi liburnya cuma hari Minggu. Nah, weekdays-nya 8 jam juga kan kadang-kadang. Hmm, Iya, iya sih, tergantung perusahaannya, Kak. iya sih betul betul sekali. Jadi gimana teman-teman, ada yang sudah punya gambaran untuk untuk kerja ke Korea, ngikut kayak KTR gitu? Bolehlah di on mic guys. Atau ada lagi yang ingin bertanya seputar eh, kerja di Korea itu gimana? Oh ya, saya mungkin mau nambahin info ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kerja di Korea itu gak hanya setempat kerja teman-teman. Di sini tuh kalau di daerah saya ada yang namanya Foreign Community Center. Jadi di situ saya bisa belajar bahasa Korea secara gratis dari pemerintah Korea, ya yang pemerintah daerah yang ada di daerah saya gitu. Dan itu saya cuma beli buku aja sendiri, ya, buku aja sendiri. Dan teman-teman saya ya asiknya tuh dari negara asing dan berbagai profesi yang ada. Ada yang jadi guru bahasa Inggris di sini, dari asalnya Kanada, Amerika, ada juga yang orang Rusia, orang Uzbek, dan banyak negara lain gitu. Ada yang emang mereka itu di sini pakai marriage visa, ada yang mereka working visa, ada yang mereka tuh di sini jadi student gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang udah mulai nyicil bahasa ya dari awal di sini, pas nanti mau memperdalam lagi di sana, bingung nih kalau mau eh belajar di sana tuh tenang aja, ada yang buat ngajar offline-nya. Kalau kalian mau ikut kelas online juga ada. Kalau di Mabicara tuh ada nggak sih Kak Kalau kelas bahasa? kalau di mau bicara itu kita ada kelas online sih Kak per minggu untuk belajar bahasa Korea. Nah, untuk teman-teman yang berminat mungkin bisa join di kelasnya, kelas bahasa Koreanya mau bicara. Kita itu adainnya setiap hari Rabu. Ada juga yang untuk online itu kalau tidak salah setiap hari Jumat ya. Jadi kita ada online dan juga ada offline. Siapa tahu Kak Tere berminat jadi pemateri juga buat bahasa Korea. Boleh sih, boleh. Kalau berkesempatan join dengan Mabicara untuk ngajar bahasa Korea nggak apa-apa sih secara online. Gitu. Oke. Oh ini Kak, aku ada pertanyaan apa ya tadi? Ini untuk program GTOG-nya itu biasanya bukanya setiap berapa kali 1 tahun ya Kak? Kalau untuk program G2G itu biasanya bukanya 1 kali 1 tahun. Tapi itu tuh kalau daftarnya itu tergantung sektornya Kak. Mm. Ada yang biasanya tuh bukanya tuh di awal-awal tahun ya, sekitar awal tahun Januari atau akhir tahun Desember tuh udah siap-siap aja deh. Gitu. Tapi kadang kalau jadwalnya berubah tuh tergantung. Nah, jarak dari kita daftar sama tes itu juga beda sih Kak. Kayak misalnya kita daftar Januari, tesnya tuh bisa aja bulan Mei gitu loh. Tergantung sektor. Mm-mm. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, itu ada lagi dari Kak Karyono.
Jika ada kendala masalah gaji, kekerasan di tempat kerja, atau masalah lain, tempat melapor dan prosedurnya itu gimana, Kak? Oke, kalau terkait dengan masalah gaji ya teman-teman, di sini tuh kita kan ada yang namanya dilindungi gitu ya teman-teman. Kita bisa ngomong nih sama Nodongbu gitu atau shelter. Shelter tuh kayak pusat buat kita ngadu gitu ya teman-teman. Kadang tuh di shelter tuh ada yang dari pakai bahasa kita gitu. Kalau di daerah saya tuh kebetulan nggak ada, tapi di shelter daerah lain tuh ada yang buat bahasa Indonesia. Jadi saya lebih mudah menyampaikannya. Di situ tuh penyampaiannya gratis ya ke shelter. Nah, saya bisa cerita kalau di sini tuh di tempat saya bekerja tuh saya diapain diapain gitu ya teman-teman tuh bisa bilang ke shelter gitu kan nanti di sana tuh bisa disambungin langsung ke sajangnya atau ke bosnya gitu. Dan nanti kalau untuk cari kerjanya itu bisa ke Nodongbu atau kayak di Snakernya Korea gitu. Terus teman-teman kurang lebih seperti itu. Jadi di Apakah sana, menjawab ya Kak Karyono? jadi di sana sangat terlindungi ya, Kak. Iya. Gimana untuk Kak Karyona, ada lagi, Kak? Atau jawabannya sudah pertanyaannya udah terjawab dengan baik? Gimana, Kak Karyona? Oh, sudah terjawab. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain apa masih ada pertanyaan untuk Kak Tere? Kita masih ada sekitar 23 menit sih Kak untuk sebelum habis. Siapa tahu teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya. Boleh langsung open mic guys untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih ya buat teman-temannya udah tanya. Kalau misalnya teman-teman mau connect di LinkedIn juga boleh atau di Instagram sosial media saya bisa sesuai dengan nama saya aja Teresa Alicia T R double R belakangnya pakai C Cia. Nah, di situ bisa teman-teman gabung gitu ya teman-teman untuk kita saling berkoneksi gitu. Oke, aku udah follow Kak. Makasih ya. Nanti yang dari sini langsung auto fallback sih. Oke. Oke. Untuk yang lain apa masih ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi Q&A kita pada malam hari ini? Sekaligus untuk mengakhiri webinar kita pada malam hari ini, kalau misalnya dari teman-teman sekalian itu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, jadi kalau kalau yang paling susah dari bahasa Korea itu apa sih Kak sebenarnya? Kalau dari saya sendiri bahasa Korea tuh yang bahasa sebenarnya adalah grammar ya Kak. Oh, Karena bahasa Korea tuh dibalik nggak kayak Indonesia. Bisa dari kalau Indonesia kan SPOK ya. Kalau dari bahasa Korea tuh kadang subjek dulu ke belakang baru maju ke tengah atau dari depan ke tengah maju dikit baru ke belakang maju lagi gitu. Jadi agak susah muter-muter gitu sih Kak. Grammarnya juga banyak banget sih ya kalau bahasa Korea. oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Untuk sesi yang terakhirnya, teman-teman yang masih di Zoom, boleh nggak open kamera terus kita foto bareng lewat Zoom? Boleh nggak, guys? Itu ada di SS aja sih, guys. Dia cuma beberapa ya. Kayaknya ada yang lagi di perjalanan tuh, Kak. Siapa ya? Ini lagi di perjalanan. Kamachiko. Kamachiko lagi di jalan. Aku lagi di jalan. Halo, Kak Lina. Aku SS saja ya. Ya, Oke, lagi ya. oke. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung dan
yang sudah bersedia untuk menyalakan kameranya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk join di webinar komunitas Mabicara pada malam hari ini. Untuk Kak Tere, terima kasih banyak untuk materinya, untuk sharing-sharing pengalamannya juga bekerja di Korea. Mudah-mudahan dari teman-teman yang bergabung malam hari ini ada yang bisa nyusul kayak Kak Tere kerja di Korea. Nanti bisa juga dibantu sama Kak Tere kalau misalnya Kak Tere ada waktu luang untuk teman-teman yang mungkin sudah ada minat 80% lah ya untuk ke sana. Mulai dari pendaftarannya mungkin bisa dibantu sama Kak Tere nanti. Juga kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar bahasa Korea bisa join di kelas bahasa Korea Mabicara itu biasanya dilaksanakan di setiap hari Rabu, ada offline dan juga ada online-nya gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya, terima kasih untuk waktunya, dan untuk Kak Tere, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk membawakan materi yang sangat insightful untuk kami. Eh, saya akhiri webinar kita pada malam hari ini, ditunggu untuk webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you, terima kasih Kak Pina dan semuanya. Sayo, 감사합니다.